Aulia. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Saudara Nuril, pada pagi ini akan memaparkan hasil penelitian mereka yang berjudul Peranan Perseroan Terbatas Pos Indonesia Cabang Palembang dalam bidang pengiriman tahun 1995 sampai 2019. Pengujinya sudah lengkap, tinggal menunggu Pak Dedi. Saya kira bisa dilanjutkan. Nanti Pak Dedi mau masuk kan. Saudara Aulia dan Adit sudah. Pada Nuril silakan menyampaikan hasil penelitiannya. Paling lama 10 menit. Silakan Nuril. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reza selaku host. Terima kasih kepada Bapak Alian Sair selaku ketua ujian. Terima kasih juga kepada Bapak Syarifuddin selaku pembimbing skripsi kedua saya. Dan terima kasih kepada tim penguji Ibu Aulia Novemidita dan Bapak Aditya Roasmi yang telah menyempatkan hadir pada pagi ujian saya. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peranan Perseroan Terbatas Pos Indonesia Cabang Palembang dalam bidang pengiriman tahun 1995 sampai 2019. Bab 1 di latar belakang, industri jasa pengiriman barang yang berkembang di Indonesia ini sangatlah pesat. Dengan begitu, banyak sekali masyarakat yang membutuhkan industri jasa, salah satunya di dalam jasa kurir yaitu pengiriman barang. Kantor Pos Indonesia ini merupakan kantor yang pertama sekali yang merupakan industri jasa pengiriman barang. Kantor Pos Indonesia ini telah berapa kali berubah status dari jabatan PTT dan pada tahun 1965 menjadi PN Pos dan Giro, pada tahun 1978 menjadi Perum Pos dan Giro, pada tahun 1995 menjadi Perseroan Terbatas. Salah satunya selain dari Kantor Pos Indonesia ini Kantor Pos Palembang yang berada di Sumatera Selatan yang merupakan industri jasa kurir. Kantor Pos Palembang ini sudah ada sejak tahun 1928. Kantor Pos Palembang ini dalam peranannya terus menyiapkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan melakukan inovasi di kantor posnya. Dan saat ini kantor pos Palembang berpacu kepada Undang-Undang tahun 2009 tentang pos. Rumusan masalah saya, yang pertama, bagaimana peranan PT Pos Indonesia Palembang dalam bidang jasa pengiriman pada tahun 1995 sampai 2019, dan yang kedua, bagaimana inovasi pelayanan kantor pos sendiri dalam mempertahankan eksistensi jasa pengiriman tahun 1995 sampai 2019. Nuril sudah menyampaikan hasil penelitiannya, termasuk skripsi. Pak Dedi sudah ada, Pak Adit ada, dan Dita sudah. Urutannya Pak Dedi, apa siapa yang duluan? Silakan Bapak Ibu penguji. Pak Dedi dulu. Iya Pak Dokter dulu Pak. Ya. Ya, siapa? Baik, Aulia duluan. Bapak nih Pak. Nganyang. Ya. Berarti saya duluan. Iya Pak. Ya baik. Pertama selamat dulu kepada Nuril Salifa ya. Iya Pak. Atas seminar hasil penelitian ini dan ujian akhir. Jadi ini sebetulnya sebuah tulisan hasil penelitian yang menarik ya Nuril ya. Iya Pak. Nuril ini masih keponakannya Pak Gayung yang di Unair ya? Iya Pak. Iya.
Salam untuk Pak Gayung ya. Iya Pak, baik Pak. Tentang peranan PT Pos Indonesia Cabang Palembang ya. Iya Pak. Tahun 1995-2019. Cukup sangat menarik sekali. Saya lihat sudah cukup lengkap tulisannya ya. Cuma ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama, saya melihat memang tulisannya dimulai dengan tahun 95 ya. Iya Pak. Secara periode temporal ini dimulai tahun 95 dan itu diambil ketika ada perubahan ya menjadi PT. Iya Pak. Sebelum itu apa ini pos ini? Sebelum menjadi PT apa BUMN atau BUMD atau apa bentuknya? Belum Pak. Sebelum menjadi PT itu juga belum BUMN, tetapi saat jadi perseroan terbatas juga menjadi BUMN Pak. Oh, dia masih bagian dari BU. Apa jadi maksudnya cara spesifik apa yang kemudian menjadi penting ketika dia jadi PT ini, apa yang menjadi penting gitu secara spesifik? Salah satunya PT Pos ini sudah berbadan hukum Pak. Ya. Cuma badan hukumnya. Iya, karena sebelumnya itu masih di bawah Kementerian Indonesia saat itu pada masa Orde Baru, Pak. Masih diatur oleh kementerian. Iya, ini karena sebenarnya sudah dijelaskan di sini. Cuma saya kemudian secara hukum kalau dia menjadi PT, apa konsekuensinya misalnya bagi pegawainya, bagi karyawan-karyawan yang ada di PT Pos, kan itu ada konsekuensi mungkin di bidang finansial, dalam persoalan gaji, dalam status kepegawaian. Kira-kira menurut Nuril apa ininya? Baiklah Pak, izinkan saya menjawab. Menurut Nuril sendiri, kalau dari kantor Pos Palembang itu dia setiap tahun juga dilakukan evaluasi terhadap pegawai-pegawai dan juga staf-staf yang ada di kantor Pos Palembang. Jadi mereka juga kemarin Nuril mendapatkan informasi jika ada salah satu kesalahan dari staf yang kesalahannya itu sangat fatal, itu langsung diberhentikan kemarin Pak, dan diganti dicari dari kantor pusat itu sendiri untuk dinaikkan ke jabatan tersebut Pak. Berarti boleh dikatakan bahwa ketika ketika Pos ini berubah menjadi PT, sebetulnya disebut ini juga ya swastanisasi atau apa? Artinya kalau dia kalau karyawan bisa diberhentikan karena kalau ketika Pos ini menjadi BUMN itu kan para orang yang bekerja di situ kan kebanyakan PNS. Iya Pak. Nah, Iya Pak, izinkan saya menjawab Pak. Di sini kantor pos juga menerapkan yang namanya CGC Pak, yang dimana CGC ini merupakan peraturan juga untuk kantor pos dari BUMN. Jadi kembali lagi kepada peraturan BUMN dan CGC tadi Pak. Jadi untuk pemberhentian karyawan maupun untuk yang pegawai tadi diatur dari BUMN dan CGC tersebut. Sudah terdapat peraturannya sendiri Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah selesai ujian. Kepada Nuril nanti kan bisa memperbaiki seperlunya. Dan kita kembalikan saja kepada host kita, Pak Reza. Silakan Reza. Ya Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemimpin dan penguji atas partisipasinya. Dengan tutupnya ujian oleh ketua ujian tadi, maka ujian lagi program sesi 1 atas nama Nuril Khalifah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini kita masih ada sesi 2.